Selain produk yang berbasis router, Mikrotik juga mengeluarkan produk yang berbasis switch atau performa hardware-nya memang didesain untuk bisa lebih bagus untuk menghandle atau memanajemen traffic layer 2. Nah, produk-produk ini ada dua jenis. Yang pertama adalah jenis CRS atau Cloud Router Switch dan yang kedua adalah jenis CSS. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya melakukan limitasi bandwidth atau limitasi kecepatan di produk switch Mikrotik yang menggunakan Switch OS. Nah, penasaran bagaimana caranya? Tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika kami upload video terbaru. Pada produk-produk Switch Mikrotik juga dilengkapi dengan beberapa fitur-fitur andalan untuk bisa melakukan manajemen traffic layer 2. Sebut saja ada namanya port isolation, ada DHCP snooping, kemudian ada IGMP snooping, bisa juga kita handling VLAN dan sebagainya. Termasuk salah satunya yang akan saya bahas kali ini adalah bagaimana caranya manajemen bandwidth atau limitasi kecepatan untuk traffic layer 2. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa untuk jaringan yang satu segmen atau ini nanti istilahnya adalah layer 2 itu nanti trafficnya tidak akan melewati router, sehingga kalau kita membuat limitasi di router misalnya dengan menggunakan simple queue, maka traffic antar laptop atau antar klien itu tidak akan bisa tertangkap di router tersebut. Sebagai contoh misalnya pada topologi di samping saya. Nah, misalnya kita pengen melakukan manajemen traffic dari laptop A ke laptop B, misalnya kita pengen memberikan limitasi kecepatan 1 Mbps. Nah, kalau di traffic seperti ini, maka traffic dari laptop A ke laptop B itu hanya akan melewati switch, tidak akan melewati router gateway yang ada di atas. Nah, maka dari itu, kalau kita pengen memberikan limitasi bandwidth, kita bisa melakukannya di sisi switch-nya. Tentu saja karena ini kita akan melakukan manajemen traffic layer 2, yang kita butuhkan adalah switch manageable. Artinya kita membutuhkan switch yang bisa di remote, bisa di manajemen, ya. Kemudian nanti kita bisa melakukan pendefinisian rule-rule yang akan kita butuhkan. Nah, di lab saya kali ini saya akan menggunakan sebuah switch CRS 326 series dari Mikrotik. Kebetulan sebenarnya seri 326 ini dia memiliki dua operating system, yakni operating system router OS dan juga operating system SWOS yang bisa kita pilih, atau istilahnya CRS seri 326 ini adalah seri CRS yang dual boot. Nah, karena saya nanti fokusnya akan membahas tentang yang Switch OS, maka sekarang CRS ini saya kondisikan agar dia bisa booting pada sisi SWOS-nya. Nah, di SWOS sendiri sebenarnya kita bisa melakukan limitasi bandwidth dengan dua cara, yakni untuk melakukan limitasi bandwidth masuk ke interface-nya atau biasa disebut dengan namanya ingress rate. Dan yang kedua, kita bisa melakukan pendefinisian limit traffic itu untuk egress-nya atau pada saat traffic itu keluar dari sebuah interface. Setiap seri CRS atau CSS nanti akan beda-beda, ya. Setiap seri yang menggunakan Switch OS nanti konfigurasinya akan berbeda. Kebetulan yang saya bawa ini adalah seri 300, maka nanti untuk konfigurasi limit rate-nya itu nanti kita bisa lakukan di forwarding. Jadi nanti forwarding itu kita gunakan untuk melakukan limitasi per portnya. Jadi basicnya adalah port. Misalnya port 18 itu ingress-nya kita limit misalnya 1 mega, kemudian port 20 kita limit misalnya 5 Mbps, itu tergantung dari portnya. Jadi bukan tergantung dari protokol atau MAC address dan sebagainya, tapi tergantung dari portnya. Biasanya disebut dengan port base. Cara limitasi bandwidth kedua di SWOS adalah dengan menggunakan ACL. Berbeda dengan yang port base tadi, yang dimana kita hanya bisa menentukan ingress atau egress rate dari sebuah Ethernet. Nah, di ACL kita bisa menentukan yang akan kita limit itu berdasarkan bisa menggunakan protokol, bisa berdasarkan IP source address, bisa berdasarkan destination address, bahkan juga bisa berdasarkan VLAN ID ataupun MAC address. Jadi ACL ini dia rate-nya akan lebih detail dan lebih fleksibel. Nah, masing-masing seri dari CSS ataupun CRS sendiri nanti dia memiliki kemampuan yang berbeda. Ada yang hanya support ingress rate saja, ada yang support ingress dan egress, ada yang juga support untuk ACL.
Nah, detailnya teman-teman bisa lihat tabel yang ada di sebelah kanan saya ini. Nah, di video saya kali ini saya akan mencoba menggunakan yang seri 300 seperti yang saya sudah katakan di awal tadi. Kebetulan seri CRS 300 ini sudah saya bootingkan di SWOS. Nah, di seri 300 ini nanti kita bisa melakukan ingress limit rate di setiap portnya, atau kita juga bisa menggunakan ACL. Jadi nanti untuk penggunaan ACL di seri yang lain juga akan mirip seperti ini. Topologi yang saya gunakan di sini untuk percobaannya adalah kebetulan laptop saya terkoneksi ke seri CRS-nya ini, ke switch. Ya, ini sudah satu segmen semua portnya, itu ke Ether 18. Kemudian ada satu router lagi di sini, ini juga menggunakan IP yang satu segmen dengan laptop saya. IP-nya adalah 192.168.88 titik sekian. Router ini menggunakan IP 88.2, kemudian laptop saya menggunakan IP 88.100. Nah, switch-nya sendiri dia menggunakan IP 88.1. Switch ini juga kebetulan sudah connect ke internet melalui Ether 2 yang ada kabel hitamnya itu. Jadi nanti konfigurasi yang akan saya lakukan adalah saya ingin mencoba melakukan limitasi bandwidth atau limitasi kecepatan di SWOS. Dengan nanti percobaannya adalah saya akan mencoba melakukan B-test dari laptop saya ke router ini. Kebetulan ini sudah satu segmen, nanti akan saya buat untuk limit rate-nya itu di SWOS CRS-nya ini. Oke, langsung saja saya akan tunjukkan bagaimana cara konfigurasinya. Di sini konfigurasinya kita menggunakan Winbox dulu pertama. Kenapa menggunakan Winbox? Winbox ini juga nantinya dia bisa melakukan scanning untuk switch-switch yang menggunakan Switch OS. Jadi Switch OS itu juga bisa di discover dengan menggunakan Winbox karena dia juga mengaktifkan yang namanya MNDP. Nah, setelah kita coba buka Winbox, di sini ada 3 router yang sudah terdeteksi. Yang pertama adalah CRS 326, versinya 29 ini adalah SWOS-nya. Kemudian 882 ini adalah router HAP yang nanti akan saya coba B-test. Ini alatnya ada di sini. Kemudian satu lagi yang IP 88254 ini adalah gateway untuk ke arah internet. Nah, remote-nya SWOS itu memang nanti menggunakan web browser, tapi dengan menggunakan Winbox kita bisa tahu bahwa IP yang aktif sekarang di SWOS itu berapa. Ya, jadi ini juga bisa kita gunakan untuk melihat IP yang sekarang terpasang di sisi SWOS-nya. Nah, karena SWOS-nya ini juga menggunakan IP 881, maka di laptop juga harus disesuaikan dulu IP-nya. Sebagai contoh misalnya di sini saya menggunakan IP 88.100 di laptop. Kemudian gateway untuk ke internetnya adalah 88.254. Nah, cara remote-nya tinggal saya klik di bagian Winbox, kemudian saya connect, nanti dia akan langsung diarahkan ke web browser. Tampilannya akan seperti ini. Username defaultnya adalah admin, passwordnya kosong, tinggal saya oke. Ini adalah tampilan dari Switch OS yang ada di CRS seri 300. Nanti kalau untuk yang seri yang lain misalnya CRS 610 atau CSS 106 atau 260GS itu nanti sedikit berbeda menu-menunya. Nah, khusus untuk pembahasan video kali ini yang akan saya bahas adalah limitasi kecepatannya. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, ada 2 cara. Yang pertama kita bisa menggunakan forwarding. Forwarding ini nanti kita bisa gunakan untuk melakukan limitasi berdasarkan port. Jadi nanti port 1 kita limit berapa, port 2 kita limit berapa tanpa melihat protokol atau VLAN atau IP gitu ya. Pokoknya yang akan kita limit adalah dari segi Ethernet-nya. Yang kedua, kita juga bisa melakukan dari sisi ACL. Di ACL ini juga nanti akan ada parameter rate ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau ACL itu nanti kita bisa mendefinisikan parameter-parameternya itu bisa lebih detail seperti IP source, kemudian IP destination, ada VLAN ID, ada protokol, itu nanti bisa kita definisikan secara lebih detail. Nah, yang pertama kita akan coba yang forwarding dulu. Forwarding cukup gampang. Saya akan cek dulu, saya connect ke Ether berapa. Kita bisa lihat di sini.
Ini ya, di 28. Kita coba lihat. Ya, di 28 adalah MAC address dari laptop saya. Berarti saya terkoneksi ke port 18. Ini bisa kita lihat bahwa link on, kemudian dia negotiation speednya bisa 1 GB. Nah, caranya adalah saya tinggal masuk di forwarding, kemudian di port 18 ini saya tentukan ingress rate-nya. Misalnya saya tentukan di sini adalah 1 Mbps gitu ya. Kita akan coba. Setelah kita isikan 1 M seperti ini, kita apply. Kita coba cek yang lain. Oke, kita coba forwarding dulu ingress rate. Nah, ini di port 18 sudah saya definisikan ada 1 Mbps. Oke, setelah saya tentukan untuk ingress rate di port 18, saya akan coba melakukan pengetesan. Seharusnya karena ini yang saya limit adalah ingress-nya, maka nanti dari laptop saya seharusnya untuk upload-nya atau send-nya itu nanti akan terlimit. Pengetesannya akan saya lakukan dengan aplikasi Btest dari Mikrotik juga, yang aplikasi ini bisa kita gunakan untuk melakukan bandwidth tester ke arah router Mikrotik. Nah, dari laptop saya itu nanti akan saya coba lakukan bandwidth test ke arah 882. Ini adalah IP dari router HAP ini, satu segmen ya. Laptop saya dengan si HAP ini melewati router CRS yang sekarang dia menggunakan SWOS. Kemudian protokolnya saya coba UDP, directionnya send, username dari routernya admin, password kosong. Ya, saya akan coba start. Nah, kita bisa lihat di sini untuk saat ini send ya itu nanti berkisar antara 1 mega 900 kilobit per second, 800 gitu ya. Karena untuk saat ini di port 18 itu sudah ada ingress rate-nya sebesar 1 mega. Nah, kita akan coba membuktikan apakah memang benar ini terjadi karena limitasi atau memang karena faktor lain. Kita akan coba matikan limitasinya. Ini saya coba close dulu. Kemudian limiternya ini saya akan hapus. Kemudian saya apply. Sudah tidak ada limitasi di port 18. Saya buka lagi Btest servernya, masih sama ke 882. Protokolnya UDP, directionnya send, kemudian username-nya admin, passwordnya kosong. Saya coba start. Nah, hasilnya tanpa ada ingress rate atau limitasi traffic yang masuk di port Ethernetnya Switch OS atau di CRS-nya ini, dia bisa mencapai hampir 100 Mbps. Ini tergantung memang dari kabelnya. Kebetulan karena yang seri HAP ini dia menggunakan masih fast Ethernet, jadi dia hanya bisa maksimalnya adalah 100 Mbps. Cara kedua untuk bisa melakukan limitasi bandwidth di SWOS, selain tadi yang sudah saya lakukan di menu forwarding, cara kedua kita bisa menggunakan yang namanya ACL. Nah, kalau kita lihat di forwarding tadi itu adanya parameter ingress rate. Kenapa? Karena yang saya gunakan seri 300 ini dia hanya support untuk bisa melakukan limitasi untuk traffic masuknya atau ingressnya saja. Nah, nanti kalau teman-teman menggunakan seri yang lain misalnya CS610 atau mungkin RB260GS itu nanti juga akan ada menu yang namanya egress rate. Jadi yang dilimit adalah traffic keluar dari sebuah portnya. Nah, di forwarding ini kita hanya bisa melakukan berdasarkan port, tapi nanti ada satu lagi caranya yakni menggunakan ACL. Di ACL ini nanti kita bisa melakukan rate limit berdasarkan beberapa parameter. Caranya gimana? Saya masuk di menu ACL, kemudian di append ini. Nah, di sini kita bisa menentukan beberapa parameter. Ada IP source, ada MAC destination, ada VLAN ID, ada IP destination, dan sebagainya. Nah, kebetulan di video sebelumnya kita juga sudah pernah membahas yang ACL SWOS ini. Nanti teman-teman bisa lihat di video sebelumnya. Nah, di video ini saya fokusnya adalah di bagian rate-nya ini. Nah, di rate ini sebenarnya hampir mirip dengan yang di forwarding tadi. Bedanya di sini kita bisa menentukan lebih fleksibel.
Jadi kita bisa menggunakan parameter-parameter yang ada di atasnya ini. Sebagai contoh misalnya, saya hanya akan melakukan limitasi bandwidth kalau dia bersumber dari IP 88.100, tadi ya laptop saya. Kemudian DST-nya adalah 192.168.882. Rate-nya sama, saya coba gunakan 1 mega seperti tadi. Kemudian saya coba apply. Ya seperti ini. Di forwarding tadi sudah saya matikan, tidak ada rate-nya. Kemudian sekarang saya gunakan ACL. Sebenarnya yang saya lakukan ini hampir mirip dengan yang tadi, bedanya di sini saya tentukan alamat IP source-nya, kemudian DST-nya berapa. Limitnya sama adalah 1 mega. Kita coba buka lagi btest. 882 masih, kemudian direction-nya kita akan coba send. Kita coba start. Di sini kelihatan dia mendapatkan traffic di bawah 1 Mbps. Kemudian di bagian source-nya itu juga sudah ada counternya di sini. Berarti ini rule-nya sudah, atau traffic-nya itu sudah ada yang tertangkap di sini. Nah, saya akan coba melakukan sedikit perubahan di sisi konfigurasi rule ACL-nya. Saya coba matikan dulu btest-nya. Nah, kalau misalnya IP source-nya saya ganti tidak 88100, tapi saya ganti ke 8810. Kemudian saya apply. Apabila saya tes lagi seperti ini, kita coba start. Maka nanti trafficnya bisa melebihi dari 1 Mbps, dan kalau kita lihat di source-nya di sini itu hitnya juga 0. Kenapa? Karena ACL rule-nya ini tidak menangkap traffic apapun. Ya, sebab laptop saya IP-nya 88100, sedangkan yang akan ditangkap itu hanya yang IP-nya 8810. Jadi rule-nya ini tidak akan menangkap traffic apapun. Nah, contoh yang lain adalah kalau di ACL ini kita juga bisa menentukan protokol. Jadi misalnya protokolnya di sini saya tentukan misalnya protokol, ini nomornya ya teman-teman, nanti bisa dicek di Google, misalnya UDP itu IP protokol berapa gitu ya. Kemudian ICMP itu berapa, kemudian TCP berapa. Misalnya di sini saya akan coba gunakan yang TCP itu kalau saya nggak salah 6. Kemudian rate-nya misalnya juga sama 1 mega, kemudian source IP-nya saya isi 100. Saya coba btest lagi. Ini sekarang saya menggunakan UDP, masih lewat 1 mega. Kemudian saya akan coba gunakan TCP. Ya, trafficnya akan diturunkan, bahkan tidak akan sampai di 1 Mbps. Ini contohnya ya teman-teman ya. Kalau ini coba saya matikan rate-nya. Saya coba tes ulang untuk memastikan masih menggunakan TCP. Nah, dia bisa mendapatkan 90, hampir 100 Mbps. Ya, sama sekali tidak ada limitnya. Percobaan terakhir yang akan saya lakukan adalah saya akan mencoba melakukan bandwidth test ke internet. Jadi untuk membuktikan bahwa si ACL ini dia hanya akan ngefek, hanya akan berlaku untuk dari traffic 88100 ke 88.2. Jadi ini benar-benar spesifik, yang akan terkena oleh rule ini hanya traffic dari kedua device ini saja. Ya. Nah, saya akan coba buka internet untuk mencoba lakukan btest. Kita bisa lihat di sini.
trafficnya bisa lebih besar dari limitasi yang sudah saya definisikan tadi. Nah, seperti itu teman-teman percobaan saya tentang limitasi bandwidth di SWOS, terutama untuk limitasi bandwidth pada dua device yang satu segmen, atau kalau bisa dibilang orang-orang ngomongnya adalah manajemen layer 2 gitu ya, manajemen traffic di layer 2. Karena apa? Karena memang nanti untuk traffic dari laptop A ke laptop B, dari laptop ke server atau dari laptop ke tujuan IP yang masih satu subnet itu tidak akan dihandle oleh router. Makanya kemudian nanti untuk manajemen trafficnya, manajemen bandwidthnya bisa kita lakukan di switch. Tentu saja kita menggunakan switch manageable. Nah, di MikroTik sendiri kita punya dua pilihan. Kita bisa menggunakan switch yang router OS atau seperti yang saya contohkan di sini, saya menggunakan switch yang dia menggunakan software khusus yang diciptakan oleh MikroTik, namanya adalah Switch OS. Nah, si Switch OS ini sebenarnya fungsinya ada banyak, cuman di sini saya mencoba salah satunya dulu, yakni untuk manajemen bandwidth. Dan di setiap seri CRS ataupun Switch CSS itu nanti fitur untuk limitasi bandwidthnya bisa berbeda-beda. Nah, teman-teman bisa lihat tabel yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton tutorial saya kali ini. Jangan lupa komen di bawah kalau ada pertanyaan. Kemudian jangan lupa juga subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika kami upload video terbaru. Kemudian silahkan juga share video ini agar lebih bermanfaat untuk pengguna MikroTik yang lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.